Anak muda, kau tertarik pada batu ini? Saya bisa meminjamkan uang untukmu. Aturannya simpel. Kalau ada gioknya, aku 80%, kau 20%. Kalau kosong, kau bekerja di tambangku untuk membayar hutang. Ayo, cepat kita pergi. Komandan Pan datang. Kalau tidak mampu bayar, akan diseret ke tambang. Aku yakin batu ini ada isinya. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Modal awal dari Komandan Pan ini harus kudapatkan. Baik, kita ikuti aturan Komandan. Hah, bernyali juga. Tunggu apa lagi? Potong batunya. Baik. Nekat sekali pinjam uang Komandan Pan. Cari mati. Kalau gioknya tidak ada, anak itu siap-siap menggali terus. Ada isinya, ada gioknya. Hah, matamu jeli juga. Batu ini, harga pasarnya 200 juta. Aku orangnya selalu adil. Jadi begini saja, kita bagi berdua saja. Aku beri 50 juta tunai. Judi batu memang cepat dapat uang. Terima kasih Komandan Pan. Adik, apa kau tertarik bekerja denganku? Tujuanku cuma mencari uang banyak, lalu pulang ke negaraku, tidak boleh terlibat dengan penguasa lokal Myanmar. Tuan Pan, Anda terlalu memuji. Tadi itu aku cuma beruntung. Aku baru sampai di Myanmar, ingin mengadu nasib dulu. Baiklah, anak muda berambisi itu bagus. Kalau nanti mau bekerja, cari saja aku kapanpun kau mau ya. Hah? Wah, 50 juta cukup dengan modal awal ini. Dan mengandalkan kemampuan khususku, aku bisa jadi raja di pasar giok Myanmar. Aku harus semangat. Pacarmu hilang 5 tahun di Myanmar? Mungkin dia sudah mati. Mati? Luyun, kau bilang mau keluar negeri mencari uang lalu menikahiku. Aku tidak butuh uangmu agar bisa menikah. Setidaknya beri aku kabar. Kak, tolong lihat sebentar. Ini pacarku. Dia sudah lama menghilang. Luyun? Cingyi, 5 tahun, akhirnya aku menemukanmu. selama 5 tahun ini, dia terus mencariku. Dasar Luyun, 5 tahun ini kau kemana saja? Kau tahu tidak bagaimana hidupku selama ini? Cingyi, maaf kau telah menderita. Demi mencariku, kau harus menanggung semua ini sendirian. Syukurlah kau tidak apa-apa. Sayangnya, demi mendapatkan uang, aku menggadaikan gelang giok peninggalan nenekmu itu. Itu kan pusaka warisan keluargamu. Nilainya sekarang bisa ratusan juta. Tapi waktu itu aku butuh uang cepat. Aku asing di sini, jadi hanya digadai 50 juta. Luyun, maafkan aku. Ah, sudahlah. Barang itu benda mati, nyawa lebih berharga. Yang penting kau selamat. Aku baru dapat uang, 50 juta. Kita akan tebus kembali gelang giok itu. Baik, kita pergi sekarang. Kita makan dulu. Selesai makan, baru pergi. Ini, makanlah. Bos Lei, ini 50 juta untuk menebus gelang giok. Anak muda, menebus barang gadai harus membayar 2 kali lipat. Tahu aturan tidak? 100 juta? Baik, beri aku waktu 1 jam. Akan kubawa 100 juta. Hei, tunggu. Anak muda, gelang giokmu itu statusnya gadai mati. Jangan bilang 100 juta. Dengan 200 juta pun tidak akan bisa ditebus. Gelang giok ini sudah dipesan tamu terhormat. Dipesan? Oleh siapa? Dia datang. Pembeli yang memesan gelang giok adalah Nona Tang. Nona Tang, barang yang Anda minta sudah saya simpan dengan baik. Ayah Nona Tang adalah komandan Pan dari Myanmar. Barang kalian dilirik olehnya adalah keberuntungan yang tak akan didapat 7 turunan. Nona Tang, gelang giok ini pusaka keluarga kami. Sangat berarti bagi kami. Mohon Nona Tang bermurah hati untuk merelakannya kepada kami. Aku tidak peduli siapa pemilik gelang giok ini sebelumnya. Sekarang, ini barang berharga yang kubeli seharga 500 juta. Luyun, maaf ya, ini semua salahku. Cingyi, jangan takut. Nona Tang, aku paham aturannya. Aku tawar 600 juta untuk gelang giok ini, kau untung 100 juta. Bisnis ini tidak ada ruginya.
Apa menurutmu orang sepertiku kelihatan seperti orang yang membutuhkan uang? Lalu Nona Tang maunya apa? Katakan saja syaratnya. Sangat sederhana. Uangnya kurang. Harga pas 1 miliar. Kurang 1 sen pun tidak akan kuterima. 1 miliar? Itu sama saja merampok. Benar, aku memang sedang merampok. Kalau tidak ada uang, pergi saja. Barang berhargaku ini sebenarnya tidak ingin aku jual. Di Myanmar Utara banyak kesempatan kaya mendadak. Aku punya tangan midas. Cari 1 miliar itu mudah. Baik, 1 miliar. Aku turuti kemauan Nona Tang. Beri aku waktu 1 hari. Besok di jam yang sama, aku bawa 1 miliar. Waktuku sangat berharga. Tidak ada waktu menunggumu seharian. Paling lama 10 menit. Kalau uang tidak cukup, aku langsung pergi. 10 menit? Anak muda, jangan tak tahu diuntung. Diberi waktu 10 menit. Itu sudah kemurahan hati dari Nona Tang. 10 menit mengumpulkan 1 miliar. Harus dengan cara nekat. Baiklah, 10 menit. Aku akan kumpulkan uangnya. Percaya diri sekali ya. Di Myanmar Utara ingin kaya mendadak, caranya cuma dengan judi batu. Jangan-jangan kau mau main dengan itu ya? Ada masalah? Anak muda, jangan melawak. Mana mungkin aku tidak tahu batu di tokoku sendiri. Asal kau tahu saja, yang begini sudah lama diambil orang. Sisanya ini, semuanya cuma batu ampas untuk menipu turis awam. Kau mau membalikkan nasibmu? Mimpi. Menarik. Tapi, aku berubah pikiran. Apa maksudnya? Kita ganti cara bermainnya. Kalau kau bisa menemukan giok senilai 1 miliar, maka gelang giokmu ini akan kukembalikan padamu dengan gratis. Tapi kalau kau gagal, kau harus ke tambang keluarga Tang dan menjadi kulit tambang selama 50 tahun. Berani taruhan? Jangan Lu Yun, itu berbahaya. Cari cara lain saja. King Yi, percayalah padaku. Iya, aku setuju. Bos Lei, katakan saja, berapa harga batu-batu ini? Hah? Demi menghormati Nona Tang, batu-batu ini kuberi dengan harga modal saja. Angkut semua dengan 50 jutamu tadi. Aku cukup baik kan? Dasar licik. Di matanya ini cuma sampah. Tapi dia jual 50 juta padaku. Tapi karena aku punya tangan midas, aku akan meraup untung besar di tokonya. Nona Tang, anak muda ini pasti tahu Anda suka berjudi batu. Dia cuma acting, so hebat. Tenang saja, nanti kalau kedoknya terbongkar, aku akan segera memanggil orang untuk membereskannya. Terasa energi yang sangat murni dan pekat di dalam batu mentah ini. Rasanya peningkatan kekuatan lengan kananku berkali-kali lipat dibanding batu seharga 200 juta tadi. Ini pasti barang bagus. Bos Lei, coba potong yang ini. Lu Yun, kau yakin? Bagaimana kalau... Penglihatanku tidak mungkin salah. Mesra sekali. Begini saja, karena kau begitu cemaskan pacarmu. Kalau dia kalah akan kuberi pengecualian dengan membiarkanmu menemaninya kerja di tambak. Hitung-hitung menyatukan kalian. Keluar giok, Nona Tang. Harganya naik drastis. Ini giok berkualitas tinggi. Harga pasarnya sekitar 3 miliar. Aduh, mataku benar-benar buta. Rezeki sebesar ini lepas begitu saja dari tanganku. Lu Yun, kau sangat hebat. Nona Tang, ini berarti aku yang menang kan? Aku Tang Shue selalu menepati janji. Gelang giok ini bukan cuma ku kembalikan gratis, tapi bahan giok ini ku beri harga 3 miliar. Ambilkan uangnya. Hei, Nona Tang, aku tidak akan membiarkanmu rugi. 1 miliar dari uang ini anggap sebagai bayaran untuk gelang giok itu. Menarik. Kau menolak uang 1 miliar begitu saja. Tunggu sebentar. Iya, Nona Tang. Ada apa lagi? Aku cuma mau mengingatkan. Ini Myanmar. Kau berniat pergi begitu saja? Kau memang tidak salah, tapi hartamu mengundang petaka. Takutnya baru keluar dari jalan ini, kau sudah diincar orang. Hei, ayo cepat pergi. Myanmar memang terlalu kacau. Harus segera pulang. Kalian orang negara Hua kan? Mau pulang dengan selamat? Kalau kalian bisa membantuku, aku tidak cuma akan antar kalian pulang dengan aman, tapi aku juga akan memberi imbalan tambahan 5 miliar. Bantuan apa yang Nona Tang butuhkan? Jangan celingukan. Bantu aku menangkan ronde ini. Akan kujamin kalian pulang dengan selamat, ditambah 5 miliar yang kujanjikan. Nona Tang, sudah kubilang, aku hanya bermain batu. Tenang saja, ini memang judi batu. Ini pasti seru. Ini saja, perhatikan baik-baik.
Nona Tang, selamat datang. Kedatanganmu membuat tempat ini bersinar. Soal tambang yang jatuh ke tanganku waktu itu, ayahmu tidak menghukummu, kan? Tuan San, waktu itu kau cuma beruntung. Kali ini temanku yang akan bermain denganmu. Dulu aku kalah sebuah tambang darinya. Kalau kau bisa memenangkannya kali ini, aku akan penuhi semua syarat. Tapi hanya sekali ini saja. Sekali saja cukup. Aturan di sini agak unik. Pernah main Texas Hold'em? Pertama pilih batu dengan mata tertutup. Disebut harta karun tersembunyi. Batu yang sudah dipilih tidak boleh diganti. Selanjutnya mirip dengan Texas Hold'em. Kita taruhan bergantian, yang menyerah akan kalah. Jika tidak ada yang mau mundur, maka batu akan dipotong di tempat. Siapa yang harga batunya lebih tinggi, dia yang memenangkan seluruh taruhan di meja. Sudah paham? Meraba batu dengan mata tertutup, lengan kananku bisa merasakan energi di dalam batu giok. Aturan ini benar-benar dibuat untukku. Wah, wajah baru. Nona Tang, dari pelosok mana kau menemukan ahli semacam ini? Mau bermain bagaimana? Aturan lama harta karun tersembunyi pemenang ditentukan dalam satu ronde. Nona Tang, masih belum kapok juga. Baiklah, hari ini aku akan melayani permainanmu lagi. Sudah mau mulai, tontonan seru nih. Tutup matanya. Luyun, Tuan Husang sudah meraba batu selama 30 tahun. Jarinya lebih sensitif dari orang biasa. Dia tahu perbedaan kecil pada batu mentah untuk nilai kualitasnya. Kau harus fokus. Aku bisa merasakan langsung aliran energi di dalam batu. Ini level yang jauh berbeda. Sentuhan hebat sekalipun tidak akan bisa menandingi. Kita mulai. Tidak ada energi. Tidak ada. Masih tidak ada. Tekstur permukaan batu ini terasa berminyak. Suaranya berat tapi tidak mendap. Ada denting logamnya. Ini kulit gajah dari Mosisa. 99% isinya giok es yang berwarna hijau. Aku pilih yang ini. Tidak ada energi. Tidak ada. Masih tidak ada. Nona Tang, dari mana kau temukan bocah ingusan ini? Bahkan tekstur pasir dan permukaan batu pun tidak bisa merabanya. Berani-beraninya main di meja judi ini. Gawat, gerakan Yulun kaku sekali. Apa aku salah menilai sebelumnya? Dia tidak mengerti judi batu. Menang besar waktu itu cuma kebetulan. Pak San benar, bocah ini lembek sekali. Jelas sekali dia amatiran. Luyun, aku percaya padamu. Aura ungu. Kekuatan tangan kananku meningkat pesat. Ini barang istimewa. Aku pilih yang ini. Luyun, yang kau pilih cuma ini. Ini barang rongsokan kualitas terendah. Habislah, aku benar-benar gegabah. Pertaruhkan segalanya pada bocah antah berantah ini. Ternyata dia cuma menang tampang. Bocah, kau ini mau menghemat uangku ya? Malah memilih batu sampah pengganjal meja. Nona Tang, apa kau percaya padaku? Sudah terlanjur, aku hanya bisa percaya padanya. Paling-paling aku kehilangan satu tambang lagi. Aku percaya padamu, Tuan San. Batunya sudah dipilih, saatnya mulai taruhan. Pasan, silahkan duluan. Berani melawan Pak San di judi batu, cari mati namanya. Tangan Pak San dijuluki pemindai manusia. Lebih tajam daripada mata. Bocah, kau benar-benar tidak tahu aturan sama sekali. Judi batu buta di mejaku. Taruhan dasarnya segini. 100 juta. Paham? 100 juta? Bawakan uangnya. Lawan saja dia, aku punya banyak uang. Batu Mosisa di tanganku ini permukaannya kencang, pasirnya halus. Isinya pasti giokes dengan bermotif bunga. Harganya selangit. Dia memilih kulit pasir hitam. Buat mengajal meja saja tidak layak. Ronde ini aku pasti menang. Lihat baik-baik. Ini 1 miliar. 100 juta untuk taruhan dasar. 900 juta sisanya adalah taruhanku untuk ronde ini. Bocah, berani menerima tantangan? Baru mulai taruhannya sebesar ini. Kalian memangnya paham? Ini cuma main-main. Pak San tidak mau mengurusi hal sepele. Luyun, ini baru permulaan. Kalau tidak yakin, kita bisa menyerah di ronde ini. Hanya kalah taruhan dasar. Cari kesempatan lagi di ronde berikutnya. Yang paling murni dibanding batu mentah lainnya. Dia pasti kalah. Aku ikut. Ambil uangnya. Pasan, giliranmu untuk taruhan. Bocah, kau tidak membuka batunya? Tentu saja tidak. Kudengar Pasan suka bermain besar. Maka hari ini aku temani Pasan bermain sampai puas. Dari mana asal keberanian bocah ini? Apa dia benar-benar yakin? Tidak mungkin. Batu pasir hitam itu adalah limbah sisa pilihanku. Dia pasti menggertakku agar menakutiku. Mau bermain gertak sambal denganku. Kau masih terlalu amatir.
Ini 5 miliar. Aku juga tidak buka. Sudah 5 miliar, dia masih belum memotong batunya. Padahal kalau menyerah, cuma rugi 1 miliar saja, tetap saja menggertak. Pasan kaya raya dari taruhan buta begini. Bocah ini terlalu amatir untuk melawannya. Loyan, aku percaya padamu. Pasti bisa. Orang ini memang tidak bisa kutebak, tapi keyakinannya tidak mungkin palsu. Aku akan mempertaruhkannya. Skenario terburuk paling-paling dihukum kurung 6 bulan oleh ayah. Tuan Husan, menambah taruhan sedikit demi sedikit seperti ini sangat membosankan. Kita bertaruh main besar sekalian. Keluarkan perjanjian penambangan mineral yang dulu jatuh ke tanganmu itu. Tentukan pemenang dalam 1 ronde. Nonatang, kau menginginkan perjanjian penambangan mineral milikku? Hah, boleh. Tapi di meja judi ada taruhannya. Kau harus mempertaruhkan sesuatu yang setara. Sekarang, giliran kalian berbicara. Ini perjanjian hak penambangan eksklusif tambang giok yang baru ditemukan di timur kota. Nilainya 50 miliar. Nonatang sudah gila ya. Dia percaya pada bocah ingusan ini. Batu sisa pengganjal meja begini, mana mungkin ada isinya? Nonatang terlalu impulsif. Nona besar Tang ini meski punya sifat yang mengintimidasi, tapi nyalinya besar juga. Dia percaya pada orang asing sepertiku. Bawa sini perjanjiannya. Lihat baik-baik. Ini perjanjian penambangan mineral waktu itu. Asal kau menang, benda ini akan kembali ke pemilik asalnya. Tapi kau tidak mungkin menang. Pasan, sekarang giliranmu bicara. Batu ini mau kau potong atau tidak? Meski aku yakin pasti menang, tapi bocah ini terlalu tenang. Jangan sampai kecolongan. Ambil aman saja. Ku ambil saja hak penambangan 50 miliar milik keluarga Tang. Itu sudah untung besar dan berhenti selagi untung. Anggap saja aku menghormati Nonatang. Baiklah, akan kupotong. Dibuka, akhirnya mau dibuka. Ya ampun, tegang sekali ya. Ayo, cepat potong. Karena Pasan memilih untuk memotongnya, maka sesuai aturan silahkan potong duluan. Sana potong batunya, agar semua melihatnya. Baik, Tuan. Akhirnya dibuka. Aku benar-benar penasaran. Setelah dibuka, habis riwayat bocah ini. Pasan, naik. Harganya naik drastis. Giok berkualitas tinggi, berwarna hijau cerah. Kualitas ini bahkan ditambang tua sekalipun sangat langka ditemukan. Sebulan lalu ada yang mirip begini pelelangan, terjual 13 miliar. Sialan, ini jauh lebih bagus dari dugaanku. Tahu begitu tadi seharusnya aku mengambil sebuah tambang lagi darinya. Aduh, Nonatang, sepertinya hari ini keberuntungan berpihak pada aku. Bagaimana kalau batu kalian tidak usah dibuka saja, supaya tidak membuang-buang waktu kita semua. Babak ini, aku pasti menang. Benar, apa masih perlu diadu? Giok berkualitas tinggi berwarna hijau, barang langka. Kalau sampai tidak menang, benar-benar tidak masuk akal. Nonatang, menyerah sajalah. Pasan, sesuai aturan judi batu, pemenang ditentukan setelah batu dibuka. Punyaku belum dibuka, kenapa yakin menang? Nonatang, tolong minta orang untuk membukanya. Kerjakan. Sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Kalau dia bisa menang, aku akan memakan kotoran. Nonatang pasti sudah dipelet oleh pria ini, ya kan? Nonatang, kemampuan judi batumu payah. Caramu menilai orang juga sama buruknya. Kau, Batunya sudah dibuka. ini giok kekaisaran jenis kaca.